Nah, bagi kalian mungkin yang kemarin ketinggalan jackpot ya, ataupun cuan dari garapan Reto Solana Ecosystem, di mana kemarin itu dari Bit Network ya, dan yang paling terbaru yaitu dari Jitosol teman-teman. Nah kemarin itu banyak banget yang jackpot ataupun cuan sampai puluhan ribu US dollar. Ataupun sampai ratusan juta rupiah ya, misalkan dikalkulasikan di dalam mata uang Indonesia. Nah ini bisa didapatkan tentunya dari garapan retro dari Solana Ecosystem. Dan di kesempatan video kali ini, admin akan menginformasikan dan mereview ya ke kalian semua untuk project-project di ekosistem Solana yang kedepannya nanti berpotensi juga akan ada event airdrop-nya juga ataupun reto drops teman-teman. Dan sekaligus juga nanti admin akan menginformasikan untuk project yang sudah terkonfirmasi akan ada airdrop-nya. Jadi pastikan silahkan kalian tonton video admin di kesempatan kali ini sampai habis ya, agar kalian nanti benar-benar bisa paham, dan mungkin nanti ke depannya kalian bisa berpotensi atau berpeluang untuk mendapatkan cuan atau jackpot dari Reto Drop Solana Ecosystem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Uang Droid. Dan seperti biasa di kesempatan video kali ini admin akan menginformasikan sekaligus mereview ke kalian semua seputar project-project ya ataupun seputar garapan penghasil cuan khususnya dalam bentuk cryptocurrency. Di mana di kesempatan video kali ini admin akan menginformasikan untuk project-project yang basisnya retro ya ataupun garapan reto drops teman-teman. Dan kemarin itu yang sempat viral ataupun yang sempat rame yaitu garapan dari Jito ya, ataupun Jitosol. Dan banyak banget yang cuan ataupun jackpot puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta rupiah teman-teman. Tentunya dari garapan Retro Drops ya, dari Solana Ecosystem. Nah kemarin di project ini, ataupun di project Jitosol, kalian di sini hanya perlu berinteraksi ya, di Project Jito, di mana kalian disuruh untuk melakukan staking koin Sol kalian di platformnya. Nanti setiap harinya kalian bisa mendapatkan poin, atau kalian disuruh untuk mengumpulkan poin dari melakukan staking Sol koin kalian masing-masing. Nah, nanti dari poin-poin yang kalian kumpulkan, itu bisa sebagai syarat kalian untuk bisa eligible atau menerima reward airdrop-nya, teman-teman. Cuma untuk Citosol ini itu sudah end ya ataupun sudah selesai, dan di kesempatan video kali ini admin akan menginformasikan sekaligus mereview secara lengkap ya untuk project-project ekosistem Solana yang lain yang kemungkinan kedepannya nanti juga ada atau mungkin kemungkinan ada event airdrop-nya juga teman-teman, atau istilahnya reto drops ya. Dan juga nanti admin akan sampaikan untuk project-project dari ekosistem Solana yang sudah terkonfirmasi akan mengadakan event airdrop-nya juga. Jadi silahkan kalian bisa simak video admin di kesempatan video kali ini sampai habis ya, agar kalian nanti benar-benar bisa paham dan kalian tentunya tidak menanyakan sesuatu hal yang sudah dibahas di dalam video, dan nanti mungkin kedepannya kalian bisa berpeluang untuk mendapatkan cuan atau jackpot ya dari airdrop-airdrop atau reto drop Solana Ecosystem. Oke, untuk menghemat durasi video ya, di sini admin langsung masuk ke project di ekosistem Solana yang kemungkinan kedepannya juga akan ada airdrop-nya, yaitu dari Backpack Exchange teman-teman. Nah, untuk Backpack Exchange ini itu adalah salah satu exchange ataupun DEX yang beroperasi di Solana Ecosystem. Nah, di event yang pertama kemarin yang sudah pernah admin share juga ya di channel Telegram Uang Droid, di mana kalian di event yang pertama itu bisa berkesempatan mendapatkan token PIT-nya secara gratis ya teman-teman dengan melakukan pendaftaran di Backpack Exchange ini. Kemudian tentunya sudah melakukan verifikasi akun atau verifikasi identitas, dan kalian disuruh untuk melakukan deposit dan staking dengan minimal sebanyak 5 koin Sol. Nah, itu event yang pertama kemarin, dan untuk rewardnya itu sudah distribusi teman-teman, yaitu berupa token PIT. Nah, ini bersamaan atau selang beberapa hari dari Reto Drops PIT token ini teman-teman. Nah, di sini selain kalian kemarin itu disuruh untuk melakukan deposit dengan nominal 5 koin Sol, kalian juga disuruh untuk menaikkan atau mengejar volume trade di akun Backpack Exchange kalian masing-masing. Jadi semakin tinggi untuk volume trade atau volume perdagangan yang ada di akun Backpack Exchange kalian masing-masing, itu nanti membedakan reward kalian ya. Kemarin itu membedakan reward kalian untuk alokasi dari reward token PIT yang kalian dapatkan dari event yang pertama. Nah,
Di sini, admin juga merekomendasikan ya, atau yakin terhadap project Backpack Exchange ini untuk kedepannya, itu juga kemungkinan ada atau akan mengadakan event airdrop selanjutnya, teman-teman. Entah itu dia mengeluarkan token native, ataupun nanti dia mengeluarkan event-event yang rewardnya itu bisa di koin kripto yang lain, teman-teman. Misalkan berupa USDC, ataupun token kripto yang lain yang berbasis Solana Chain. Nah, di sini kalau kalian ingin mengejar atau berspekulasi terhadap Backpack Exchange ini, kalian bisa mendaftar terlebih dahulu ya. Nanti untuk link pendaftarannya, admin taruh di deskripsi video. Di sini kalian wajib untuk melakukan verifikasi KYC ya, verifikasi KYC akun kalian masing-masing. Nah, kalau sudah, silahkan kalian bisa lakukan deposit ya ke akun Backpack kalian, setelah tentunya verifikasi kalian itu diterima, teman-teman. Nah, kemudian kalau kalian sudah melakukan deposit Sol ya, tentunya koin Sol, kemudian kalian silahkan langsung saja lakukan trade, teman-teman. Jadi tugas kalian di sini untuk bisa berspekulasi mendapatkan reto drops ya, ataupun kemungkinan misalkan ada airdrop, akun kalian itu eligible untuk mendapatkan rewardnya. Di sini kalian hanya perlu mengejar volume trade perdagangan yang ada di akun Backpack kalian masing-masing. Nah, di sini untuk minimal modal itu sebenarnya tidak ada. Terserah kalian, kalian bisa menggunakan modal berapa koin Solana, itu bebas, teman-teman. Dan untuk maksimalnya juga tidak ada, teman-teman. Nah, di sini untuk Backpack ini itu masih sedikit ya untuk pair perdagangannya. Di sini hanya ada untuk Solana, kemudian terhadap token PIT ya, dan stablecoin USDC, teman-teman. Nah, nanti mungkin ke depannya untuk Backpack ini juga akan mengembangkan atau memperbanyak pair perdagangan yang support di Backpack Exchange ini, teman-teman. Jadi kalian bisa mendapatkan banyak pilihan perdagangan atau trade ke token yang lain. Tentunya token-token yang berbasis Solana, teman-teman. Nah, silahkan nanti kalian bisa lakukan deposit, kemudian kalian silahkan lakukan trade ya, mungkin setiap hari ataupun setiap minggunya. Di sini kalian, saran admin kejar volume trade kisaran $1.000 sampai $5.000, teman-teman. Nah, di sini kalian nanti tinggal klik buy. Tentunya kalian bisa menggunakan koin Solana kalian ya, teman-teman, atau USDC yang tentunya sudah kalian depositkan ke akun Backpack kalian masing-masing. Nah, nanti semakin kalian sering melakukan trade atau perdagangan, entah itu buy atau sell, nanti volume akun kalian, tentunya volume trade-nya atau volume perdagangannya, juga semakin banyak ataupun semakin tinggi, teman-teman. Nah, di sini ya, untuk event yang pertama kemarin di menu drop ya, untuk stakingnya sudah close, di sini sudah snapshot juga, dan eventnya sudah completed, teman-teman, ataupun sudah selesai. Nah, di mana kemarin kalian disuruh untuk melakukan pendaftaran atau pembuatan akun, kemudian melakukan verifikasi identitas ya, atau KYC, kemudian kalian disuruh untuk melakukan deposit koin Sol atau USDC, jaringan Solana, kemudian kalian disuruh untuk melakukan staking dari Solana yang sudah kalian depositkan ke akun Backpack kalian, dimulai pada 18 November kemarin sampai 19 November. Nah, kemarin kalau misalkan kalian sudah melakukan rules ataupun step by step-nya, kemudian kalian sudah menunggu atau masuk di daftar draft snapshot-nya, kalian mendapatkan reward ya berupa token PIT. Nah, ini untuk event yang pertama, teman-teman. Nah, silakan mungkin bagi kalian yang yakin ya terhadap Backpack Exchange ini ke depannya akan mengadakan event lagi, ataupun mungkin ada retro, dia mengeluarkan tokennya sendiri, ya silakan ya teman-teman, kalian bisa berspekulasi untuk mengejar volume trade ya atau volume perdagangan di akun Backpack Exchange kalian masing-masing. Oke, kemudian selanjutnya untuk platform kedua dari Solana Ecosystem, di mana di sini juga berpotensi kedepannya akan ada airdrop-nya ataupun dia mengeluarkan token natif ya atau meluncurkan sebuah token yaitu dari Drift, teman-teman. Nah, untuk project atau platform ini sebenarnya sudah pernah admin share di channel Telegram Uang Droid juga. Di sini kalian silahkan misalkan mau berspekulasi terhadap project Drift ini dan kalian yakin juga nanti kedepannya untuk platform Drift ini itu akan mengeluarkan token dan tentunya mengadakan event airdrop ataupun reto drops, teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian berharapan positif dan berspekulasi terhadap Project Drift, silahkan ya kalian di sini sama seperti Backpack Exchange karena di sini untuk produknya itu berbentuk DEX ya ataupun di sini kalian bisa melakukan berbagai perdagangan cryptocurrency ya, baik dengan metode spot ataupun perpetual ataupun trading future, teman-teman.
Nah, di sini kalian silahkan bisa kejar volume trade ya, atau volume perdagangan kalian sebanyak mungkin, teman-teman. Di sini admin sarankan kalian bisa kejar volume sekitar $1.000 atau sampai $5.000, teman-teman. Itu untuk total volume trade. Nah, di sini untuk fiturnya itu hampir sama seperti Backpack Exchange. Di sini kalian silahkan setelah melakukan koneksi wallet ya terhadap Phantom Wallet kalian. Di sini kalian silahkan depositkan aset kalian yang ada di Phantom Wallet. Terserah ya, kalian itu menggunakan wallet Solana jenis apa, misalkan Phantom Wallet ataupun wallet Solflare, teman-teman. Itu terserah kalian. Yang penting wallet-wallet yang sudah support untuk chain Solana. Nah, di sini kalian bisa depositkan beberapa aset. Di sini ada banyak pilihan. Di sini admin sarankan kalian bisa depositkan dalam bentuk koin Sol ya. Dan untuk minimalnya itu bebas dan maksimalnya juga bebas ya, teman-teman. Di sini mungkin kalian bisa modal mulai dari 1 koin Sol saja. Nah, kemudian silahkan nanti kalian tinggal lakukan approve ya. Nah, di sini ada minimal depositnya. Kalau misalkan di dalam USDC itu sekitar $50 ya, ataupun 50 USDC, teman-teman. Kalau dalam bentuk koin Sol, ya nanti kalian tinggal sesuaikan saja berapa koin Sol yang estimasinya itu minimalnya adalah $50. Nah, kemudian nanti kalau misalkan kalian sudah melakukan deposit ke akun Thrift kalian, tentunya dari wallet Sol atau wallet Phantom yang sudah kalian kaitkan ya ke platform Thrift. Di sini kalian silahkan langsung saja kejar volume trade ya atau volume perdagangan di Thrift ini dengan menggunakan metode trade ya. Di bagian sini ada 2, yaitu perpetual atau perdagangan future. Di sini kalian bisa menggunakan fitur leverage. Nah, di sini untuk metode yang kedua kalian bisa menggunakan perdagangan atau trade spot, teman-teman. Nah, cuma di sini admin sarankan kalian bisa menggunakan yang metode spot ya, karena ini lebih minim untuk resiko kita kehilangan aset kita, teman-teman. Karena kan di sini kita melakukan perdagangan aset kripto. Nah, untuk perpetual itu adalah perdagangan future, di mana kita menggunakan fitur leverage. Dan itu resikonya juga justru atau lebih tinggi, teman-teman, dibandingkan dengan resiko misalkan kalian menggunakan metode perdagangan spot. Nah, di sini silakan kalian bisa pilih untuk order tipenya. Di sini kalian bisa pilih market atau order limit ya. Itu terserah kalian. Kalian bisa set harganya di harga berapa. Kalian ingin melakukan pembelian terhadap koin yang ingin kalian beli. Nah, di sini ya teman-teman, kalian bisa melakukan perdagangan. Misalkan kalian ingin melakukan pembelian koin Sol ya. Misalkan ini kan harga koin Sol lagi murah ya, atau mengalami penurunan yang cukup drastis ya untuk hari ini. Kalian bisa beli menggunakan USDC kalian. Lalu kalau sudah profit, kalian nanti tinggal sell ya, atau jual. Nah, kalian ulang-ulangi sebanyak mungkin ya perdagangan atau trade di Thrift platform ini untuk mengejar volume total trade atau volume perdagangan kalian di platform Thrift. Nah, semakin banyak, itu semakin bagus ya teman-teman. Dan saran admin minimal ya kalian kumpulkan sampai sekitar minimal 1.000 total volume trade ya, $1.000 sampai kisaran $5.000, teman-teman. Untuk total volume trade atau volume perdagangan di platform Thrift ini. Nah, ini nanti bisa memperbesar peluang kalian ke depannya. Misalkan benar adanya untuk platform Thrift ini, itu mengadakan airdrop ataupun ada airdropnya, teman-teman. Nah, kemudian masuk ke platform ketiga, tentunya di ekosistem Solana, yang berpotensi ke depannya juga akan ada airdrop. Dan untuk platform yang satu ini agak beda, di mana di sini di platform Marinette ya, di sini sudah dipastikan akan ada airdropnya, teman-teman. Jadi admin sarankan kalian wajib garap ya di platform Marinette ini, di mana kalian di sini nanti disuruh untuk melakukan staking atau stake koin Sol kalian. Nanti kalian bisa mendapatkan reward ya atau APY, bentuknya adalah MSOL dan juga token Marinette, yaitu yang sering disingkat dengan MNDA. Nah, di sini silahkan kalian tinggal connect wallet ya. Nanti untuk linknya admin taruh juga di deskripsi video. Di sini kalian bisa pilih untuk wallet-wallet yang ingin kalian pakai yang sudah support untuk chain Solana. Di sini admin sarankan kalian menggunakan Phantom Wallet ya, karena itu yang paling familiar. Nah, di sini kalian tinggal konekkan saja wallet Sol kalian. Nah, di sini kalian disuruh simple ya, di sini kalian disuruh untuk melakukan staking atau stake koin Sol kalian di platform Marinette Finance ini, teman-teman. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan APY dari staking kalian berupa MSOL dan juga kalian bisa mendapatkan token MNDA atau token
Marinette teman-teman. Jadi untuk project atau platform Marinette ini itu sudah dipastikan ya atau sudah dikonfirmasi dan sudah terkonfirmasi bahwasanya kedepannya akan mengadakan airdrop. Dan namanya atau nama tokennya itu adalah token Marinette ya atau MNDA. Nah, di sini untuk minimal stakingnya itu bebas, kalian bisa melakukan staking misalkan 0,5 atau 0,3 atau mungkin satu koin Sol kalian teman-teman. Nah, di sini untuk bisa memulai staking, kalian tinggal klik Start Earning Sol Now di bagian sini. Kemudian kalian tinggal masukkan ya berapa koin Sol yang ingin kalian stake ya di Marinette ini teman-teman. Nah, misalkan di sini admin sebagai contoh ya, misalkan 0,5 Solana. Nah, kemudian untuk delegation, di sini kalian bisa pilih automated ya. Kemudian untuk staking, di bagian sini kalian bisa pilih liquid, teman-teman. Kenapa harus liquid? Karena agar kalian itu bisa mendapatkan MSOL dari staking koin Sol kalian di Marinette ini. Nah, kemudian kalian tinggal klik tombol stake 0,5 Sol, tergantung ya kalian melakukan staking berapa koin Sol. Nah, lalu kalian tinggal konfirmasi ya di Phantom wallet kalian masing-masing. Nah, di sini untuk stakingnya sudah successful ya. Di sini admin melakukan staking sebanyak 0,5 koin Sol. Nah, semakin banyak untuk koin Sol yang kalian stakingkan, itu semakin banyak untuk reward MSOL ataupun untuk reward dari token Marinette yang kalian dapatkan atau token MNDA yang kalian dapatkan dari staking koin Sol kalian di platform Marinette, teman-teman. Kalian bisa cek di menu Earn ya, di bagian sini. Kalian bisa klik menu Earn. Nah, di sini untuk per 100 koin Sol yang misalkan kalian stakingkan di Marinette ini, kalian bisa melakukan klaim atau mendapatkan reward berupa 100 token Marinette atau MNDA ini, teman-teman. Dimana untuk APY-nya itu cukup tinggi, yaitu 9,2% teman-teman. Dan di sini kalian selain mendapatkan token Marinette, kalian juga bisa mendapatkan MSOL. Nah, untuk MSOL-nya ini, itu nanti bisa dipakai lagi untuk garap di platform lain yang kemungkinan juga akan ada atau kemungkinan mengeluarkan sebuah token dan mengadakan event airdrop. Nah, di sini untuk claim reward token MNDA sejak admin buat video ini, di sini kurang lebih sekitar 20-an hari lagi ya teman-teman. Jadi masih ada waktu. Silakan mungkin bagi kalian yang ingin berspekulasi atau kalian mau melakukan staking terhadap koin Solana atau koin Sol kalian di platform Marinette Finance ini untuk mendapatkan token natifnya yaitu token MNDA, silakan. Karena di sini untuk waktu klaimnya itu di sini tinggal 20 hari lagi teman-teman. Jadi silakan berhubung masih ada waktu, kalian bisa manfaatkan ya atau maksimalkan teman-teman. Oke, selanjutnya di sini admin masuk ke platform selanjutnya atau platform keempat di Solana Ecosystem yang bentuknya DeFi, di mana di sini juga berpotensi atau kedepannya mungkin itu juga akan mengadakan airdrop atau mengeluarkan token natifnya teman-teman, yaitu dari Kamino Finance. Dan seperti biasa, nanti untuk link pendaftarannya admin taruh di deskripsi video. Dan untuk platformnya, bentuknya adalah DeFi di ekosistem Solana ya teman-teman. Di sini kalian bisa melakukan borrow atau melakukan peminjaman aset ya, dan juga melakukan supply atau lending teman-teman. Nah, di sini untuk sistem dari Kamino Finance itu sistemnya adalah poin ya di bagian sini. Cuma di sini untuk penghitungannya itu masih coming soon. Jadi nanti kita semakin banyak berinteraksi di Kamino Finance, tentunya juga pengaruh ya untuk total volume yang kita interaksikan di platform Kamino terhadap koin Sol kita. Itu mempengaruhi jumlah poin yang nanti bisa kita dapatkan ya. Misalkan untuk sistem snapshotnya atau sistem perhitungan poinnya itu sudah dibuka teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal connect wallet saja ya di bagian sini. Di sini admin rekomendasikan kalian bisa pilih Phantom. Lalu kalian tinggal klik connect wallet ya seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah connect wallet, silahkan di sini kalian bisa berinteraksi untuk melakukan borrow ataupun lending ya teman-teman terhadap aset yang ada atau yang kalian miliki di Phantom kalian. Misalkan di sini ada koin Sol, USDC, dan MSOL, dan lain sebagainya. Nah, di sini cukup banyak ya teman-teman. Dan semua adalah token-token atau koin-koin yang support di Solana Ecosystem. Nah, di sini kalian tadi bisa menggunakan MSOL yang kalian dapatkan ya dari staking koin Sol kalian di platform Marinette. Kalian bisa pakai untuk melakukan supply atau deposit ya di Kamino ini teman-teman. Kalian bisa pilih MSOL, nah di bagian sini. Kemudian kalian tinggal klik supply, nah di bagian sini ya teman-teman. Nah tadi kalau misalkan kalian melakukan staking sebanyak 1 koin Sol, kalian juga mendapatkan 1 MSOL. Misalkan kalian melakukan staking 0,5 Sol, ya kalian mendapatkan kurang lebih sekitar 0,5 MSOL juga. Nah itu bisa kalian pakai untuk kalian supply atau depositkan di Kamino ini teman-teman. Jadi bisa berurutan teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik
max ya atau maksimal. Nah, kemudian kalian tinggal klik tombol deposit. Nah, di sini untuk APY-nya itu sangat kecil ya dibandingkan di platform dari Marinet, teman-teman. Nah, di sini untuk APY-nya itu jauh lebih tinggi dibandingkan APY yang ada di Kamino Finance ini. Nah, di sini kalian tinggal klik depositkan saja. Nah, di sini kalian tinggal complete deposit ya, kemudian konfirmasi di wallet Phantom kalian. Nah, jadi kalian bisa bermodalkan satu modal ya, total itu bisa kalian garap untuk garap 3 sekaligus project atau platform di Solana Ecosystem yang nanti kedepannya berpotensi akan mengadakan event airdrop ataupun reto drop, teman-teman. Nah, di sini untuk depositnya sudah sukses ya, admin sudah memasukkan semua di sini 0,4 sekian MSOL yang sudah admin supply atau admin depositkan di Kamino Finance ini. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita melakukan supply di Kamino Finance, di sini untuk bisa menambah poin, kita juga harus atau istilahnya kita melakukan peminjaman ataupun borrow, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa melakukan borrow di aset Sol ya atau koin Sol. Jadi kalian bisa meminjam aset Solana kalian. Nah, di sini kalian nanti bisa meminjam aset ya, teman-teman, untuk koin Sol di Kamino Finance ini. Dan di sini untuk keamanan atau meminimalisir resiko kalian terkena likuidasi ya, teman-teman. Di sini admin informasikan tips ya. Kalian misalkan mau melakukan peminjaman atau borrow di Kamino. Di sini kalian sesuaikan dengan total balance yang kalian stakingkan atau yang kalian supply di Kamino ini, teman-teman. Misalkan ya, ini contoh. Kalau misalkan kalian melakukan supply ataupun deposit di Kamino ini sebanyak 1 koin Sol untuk nominal jumlah borrow atau peminjaman kalian di aset yang lain, minimal kalian bisa di area 30 sampai maksimal 70% dari total jumlah koin yang kalian supply atau depositkan di Kamino Finance, teman-teman. Nah, ini untuk meminimalisir atau mengurangi resiko dari aset kalian itu terkena likuidasi. Misalkan dari harga koin Sol itu mengalami anjlok ya yang cukup drastis. Nah, di sini kalian misalkan melakukan supply atau staking di Kamino Finance ini, misalkan 1 koin Sol, berarti kalian bisa masukkan sekitar 0,3 sampai 0,7 koin Sol, ataupun 30 sampai rank 70%, teman-teman, dari total aset yang kalian stakingkan atau kalian supply di Kamino Finance ini. Nah, di sini admin masukkan misalkan 0,05 ya. Karena di sini admin tadi hanya melakukan beberapa staking koin MSOL ya. Di sini untuk maksimalnya admin bisa melakukan peminjaman sekitar 0,17 koin Solana tentunya. Cuma di sini admin hanya melakukan borrow atau peminjaman sebanyak 0,05 koin Sol. Jadi kalian jangan klik max ya, teman-teman. Ini untuk meminimalisir kalian terkena likuidasi. Kalau misalkan harga koin Sol mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Nah, jadi silahkan kalian bisa melakukan manage resiko. Nah, di sini kalian tinggal klik borrow Sol ya, ataupun melakukan peminjaman koin Sol. Nah, di sini kalian nanti tinggal konfirmasi sajakan ya di wallet kalian atau di Phantom wallet kalian. Nah, seperti ini konfirmasi untuk menyelesaikan proses borrow atau peminjaman aset kalian masing-masing, teman-teman. Nah, di sini seperti yang tadi admin sudah jelaskan ya, bahwasannya untuk biasanya untuk poin-poin yang didapatkan dari borrow itu jauh lebih besar atau jauh lebih banyak dibandingkan poin yang didapatkan dari kalian misalkan supply ataupun deposit di Kamino Finance ataupun di project-project DeFi di Solana Ecosystem yang lain. Nah, di sini silahkan nanti kalian bisa push ya poin kalian dengan melakukan lend atau supply atau mungkin peminjaman aset ya atau borrow untuk mendapatkan poin yang semakin banyak, teman-teman. Dan semakin besar untuk koin Sol yang mungkin kalian supply atau depositkan di Kamino Finance ini dan aset yang kalian pinjam atau yang kalian borrow di project atau platform Kamino, nanti untuk poin yang kalian dapatkan juga semakin banyak, teman-teman. Nah, di sini kalian nanti juga bisa melakukan withdraw dari supply kalian ya, teman-teman. Misalkan kalian dirasa sudah cukup ya untuk mengumpulkan poin untuk bisa mengejar syarat eligible. Misalkan kedepannya itu ada airdrop ya dari Kamino ini. Dan sekaligus juga kalian bisa melakukan repay atau pembayaran terhadap aset yang sudah kalian pinjam ataupun yang kalian borrow, teman-teman. Jadi jelas ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk platform atau project kelima di Solana Ecosystem yang kedepannya mungkin berpotensi akan ada airdrop atau mengeluarkan token, dan ini sudah admin share di channel Telegram Uang Droid, yaitu dari Margin V, teman-teman, atau Margin Finance.
Nah, di sini itu sistemnya sama seperti Kamino Finance ya. Di sini kalian sistemnya nanti mengumpulkan poin teman-teman dengan berinteraksi di platform DeFi ini atau di margin fee ini. Di sini kalian nanti bisa melakukan supply dan juga borrow ya teman-teman. Dan di sini sekali lagi untuk sistemnya itu poin. Di sini kalian bisa mendapatkan poin ya dengan melakukan lending atau supply atau meminjamkan aset kita dan juga borrow. Di sini kita bisa melakukan peminjaman aset teman-teman di margin fee ini teman-teman dan kita bisa mendapatkan poin. Dan seperti yang tadi sudah admin katakan ya bahwasanya biasanya untuk sistem poinnya itu bisa kita dapatkan lebih banyak dari borrow ya dibandingkan poin yang kita dapatkan dari lending teman-teman atau supply atau meminjamkan aset kita. Nah, di sini itu sama ya teman-teman, seperti dari Kamino Finance. Di sini kita bisa melakukan supply atau deposit aset kita atau kita pinjamkan ya di margin fee ini. Nah, di sini kalian bisa menggunakan koin Solana yang tadi sudah kalian pinjam ya atau sudah kalian borrow di Kamino teman-teman. Nah, di sini kalian bisa pilih aset Sol. Nah, di sini kalian bebas ya tergantung berapa koin Sol yang ingin kalian supply. Misalkan di sini admin hanya sebagai contoh karena admin di sini sudah melakukan supply ya dan borrow di bagian sini. Admin di sini hanya sebagai contoh ke kalian semua. Di sini misalkan admin akan melakukan supply sebanyak 0,05 Solana. Di sini admin tinggal klik supply. Nah, kemudian di sini misalkan muncul seperti ini, kalian tidak usah diklik yang min LST. Kenapa? Karena untuk slotnya itu sudah habis teman-teman. Nah, di sini kalian tinggal klik no thanks ya. Kemudian kalian tinggal klik continue. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke wallet kalian, tentunya Phantom Wallet ya, untuk menyelesaikan proses supply kalian. Nah, di sini kalau misalkan nanti sudah successful ya seperti ini, kalian bisa cek di bagian atas ya, di bagian sini ada detail untuk berapa aset dari koin Solana kalian. Di sini dalam bentuk estimasi dolar yang kalian supply di margin fee. Nah, kemudian kalau misalkan kalian sudah melakukan lend atau supply ya, di sini kalian bisa klik borrow. Nah, di sini kalian silakan sama ya caranya seperti yang tadi admin sudah jelaskan. Di sini kalian bisa gunakan rank 30-70% dari total Solana ataupun total koin Sol yang kalian supply di margin fee. Misalkan contoh, kalian melakukan supply satu koin Sol, berarti kalian cukup ya melakukan borrow atau peminjaman sebanyak 0,3 sampai rank 0,7 koin Sol. Nah, itu untuk meminimalisir atau mengurangi resiko aset kalian itu terkena likuidasi. Misalkan untuk harga koin Solana itu merosot drastis ya ataupun dump teman-teman. Nah, di sini kalian bisa klik max ya sebenarnya, cuma di situ admin tidak merekomendasikan ya, karena di sini sangat beresiko. Pastikan kalian jangan klik max ya. Misalkan di sini kalian bisa sesuaikan dengan total aset yang kalian supply ataupun yang sudah kalian depositkan di margin fee teman-teman. Nah, cuma di sini admin sudah melakukan borrow atau peminjaman ya di koin Solana juga. Di sini ada keterangannya juga teman-teman. Jadi admin tidak bisa melakukan borrow lagi. Jadi silakan mungkin bagi kalian nanti yang belum melakukan borrow, silakan kalian lakukan borrow juga ya teman-teman agar kalian bisa mendapatkan poin dari aktivitas kalian melakukan lend atau supply ya dan juga borrow di margin fee. Nah, di sini kalian bisa melakukan claim point ya atau collect reward di bagian sini setiap 24 jam sekali. Cuma sekarang sedang error ya teman-teman. Jadi pastikan kalian bisa cek di jam-jam yang fiturnya itu tidak error. Nah, di sini kalau misalkan sudah berhasil, nanti poin-poin kalian bisa cek ya di menu poin di bagian sini. Nah, nanti terlihat semua teman-teman untuk total poin yang sudah kalian dapatkan, kemudian posisi global rank kalian ya di leaderboard, tentunya terhadap poin yang kalian miliki di margin fee, kemudian untuk detail masing-masing poin dari total poin yang ada di margin fee kalian, itu akan ada ya teman-teman untuk detail poin landingnya itu berapa, kemudian poin dari borrow-nya itu berapa, kemudian juga ada poin referral. Nah, cuma ini opsional teman-teman. Nah, ini nanti ditotalkan masuknya ke bagian total poin. Nah, semakin banyak poin yang kalian kumpulkan atau yang kalian dapatkan, nanti tentunya itu memperbesar peluang kalian untuk eligible, misalkan benar ke depannya untuk margin fee ini itu mengeluarkan token atau mengadakan airdrop teman-teman. Jadi silakan kalian bisa berinteraksi sesering mungkin dan kalian bisa misalkan punya modal banyak ya, dan tentunya itu modal dingin, kalian bisa naikkan untuk aset yang kalian supply atau depositkan di margin fee ini, atau kalian bisa berspekulasi untuk melakukan peminjaman atau borrow dengan nominal aset yang lebih besar lagi teman-teman. Cuma sekali lagi, semua manajemen aset itu berada di tangan kalian, jadi silakan kalian bisa sesuaikan strategi sesuai dengan kehendak kalian masing-masing.
Nah, jadi berikut adalah tadi yang sudah admin jelaskan adalah 5 platform di Solana Ecosystem atau project berbasis ekosistem Solana, entah itu yang bentuknya DeFi ataupun bentuknya DEX ya, yang berpotensi nanti ke depannya juga akan mengeluarkan token dan mengadakan airdrop ataupun yang sering disebut dengan Reto Drops teman-teman. Silakan. Berhubung belum ada informasi resmi snapshot ya dari official masing-masing project yang sudah admin jelaskan, kalian bisa maksimalkan ya, kalian bisa push point dari sekarang atau berinteraksi dari sekarang sejak admin membuat video ini teman-teman, agar kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan cuan atau bahkan jackpot seperti kemarin ya di platform Jitosol. Nah ini mungkin yang ketinggalan kalian, silahkan kalian bisa coba di kelima platform atau project yang sudah admin jelaskan di kesempatan video kali ini. Dan bagi kalian mungkin yang ada pertanyaan atau masih bingung, kalian silahkan tanyakan saja di komentar video, ataupun kalian juga bisa join di grup diskusi Telegram Uang Droid, linknya admin taruh di deskripsi video. Oke, sampai jumpa di next video.